Sekarang kita akan memasuki salam terakhir. Salam terakhir itu berbunyi seperti ini. Kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus menyertai roh kamu. Saudara-saudara, mungkin ini terdengar seperti salam penutup biasa. Namun, bagi orang yang telah membaca surat Galatia secara keseluruhan, ungkapan kasih karunia ini terdengar tak terduga. Mengapa demikian? Karena musuh besar Paulus, yaitu nabi-nabi palsu, terus mencela kasih karunia. Mereka mengubah pemberian cuma-cuma dari Tuhan menjadi upah yang hanya bisa diterima dengan usaha manusia. Namun Paulus berkata, ini adalah kasih karunia luar biasa yang diberikan kepada kita hanya melalui Yesus Kristus. Dalam pasal 1 ayat 6, Paulus berkata, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Mari kita renungkan ayat ini dan salam terakhir tadi. Ini adalah ajakan untuk kembali kepada kasih karunia setelah meninggalkan firman Yesus Kristus. Mari kita baca juga pasal 2 ayat 21. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Ayat ini pun membicarakan hal yang sama, kematian Kristus tidak sia-sia. Perkataan kasih karunia Tuhan menyertaimu mengandung arti yang mendalam, yaitu bermegahlah hanya dalam salib Kristus dan merasalah cukup dengan apa yang telah Kristus perbuat bagimu. Mungkin jemaat Galatia belum bisa memahami isi surat ini di awal, namun salam terakhir yang berisi kasih karunia ini pasti menyentuh hati mereka. Mari kita baca sekali lagi. Kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus menyertai roh kamu, saudara-saudara. Bagaimana menurut Anda setelah mempelajari surat Galatia hingga pasal 6 ayat 18? Saya merasa cukup sedih karena telah tiba di akhir pengajaran. Saya berpikir seandainya saja saya bisa menyampaikan pengajaran ini kepada Anda dengan lebih baik lagi. Namun, walau saya pribadi diingatkan kembali tentang kasih karunia Allah selama 12 sesi pembelajaran kita tentang surat Galatia ini, kita dibenarkan bukan dengan kekuatan sendiri, melainkan karena pemberian Tuhan. Dan setelah itu, kita bisa hidup dalam kebenaran pun hanya karena anugerah Tuhan. Minggu lalu saya menyampaikan bahwa kita harus saling menolong untuk menanggung beban. Ini pun adalah anugerah Tuhan. Bahkan jika saya tidak menanggung beban orang lain, seseorang akan ikut menanggung beban saya karena saya lemah. Itulah perintah Tuhan kepada gereja dan jemaatnya yang hidup suci dan setia. Apakah artinya ini? Tuhan memberikan kasih karunia-Nya melalui orang lain. Karena itu, jika kita perhatikan perintah-perintah Tuhan kepada kita, seperti saling menolong untuk menanggung beban, itu adalah kasih karunia Tuhan bagi kita. Karena itu, dari awal sampai akhir surat Galatia adalah tentang anugerah dan kemerdekaan yang bisa kita nikmati karena anugerah itu. Ini mengingatkan saya pada salah satu kidung jemaat. Menurut saya, pujian itu, terutama bait pertamanya, sungguh menunjukkan pemikiran Paulus. Saya akan membacakan bait pertamanya. Memandang salib rajaku yang mati untuk dunia, kurasa hancur congkakku dan harta hilang harganya. Tak boleh aku bermegah. Selain di dalam salibmu, ini bukan berarti kita tidak berguna dan tidak berharga. Melalui salib, Tuhan memberikan hal terbaik yang tidak bisa kita dapatkan dengan usaha kita sendiri. Jadi, kita tidak kekurangan apapun. Karena itu, semua keinginan duniawi terasa tidak berarti. Mereka yang memiliki Tuhan tidak kalah bahagianya dengan mereka yang memiliki hal yang lain. Sekarang saya mengakhiri pengajaran tentang seluruh surat Galatia. Di sesi pertama, saya mengatakan bahwa ada 3 hal yang harus Paulus nyatakan dalam surat Galatia. Paulus mengangkat 3 topik dalam surat Galatia.
dan ketiganya telah ia nyatakan. Yang pertama, dalam Galatia pasal 1 ayat 1 sampai pasal 2 ayat 16, Paulus melawan tantangan dari nabi-nabi palsu dan membuktikan kerasulannya. Ia mengajarkan kita bahwa seluruh perkataan Paulus bukanlah sekedar hal yang ingin disampaikan secara pribadi kepada jemaat Galatia. Itu adalah firman Tuhan. Mengapa demikian? Karena Paulus adalah seorang rasul yang menerima panggilan Allah. Karena itu, kita dapat memastikan otoritas Alkitab ini dengan memahami bahwa surat Galatia maupun keseluruhan Alkitab bukanlah pernyataan pribadi manusia, melainkan firman Tuhan. Jika kita melanggarnya, kita bukan melanggar perintah manusia, melainkan perintah Tuhan. Saudara, cintailah Alkitab dan surat-surat yang ada di dalamnya. Yakinilah bahwa ini adalah firman Tuhan, dan saat kita menaatinya, Tuhan akan memberikan kehidupan yang kekal yang dijanjikan. Yang kedua, Paulus membuktikan bahwa ia dibenarkan oleh Allah melalui iman saja. Hal ini harus dibuktikan karena nabi-nabi palsu terus menyangkal ajaran ini. Contoh terbesar adalah saat nabi-nabi palsu memaksakan jemaat untuk bersunat. Karena itu, Paulus menyampaikan berbagai argumennya dengan cukup panjang dalam pasal 2 ayat 17 sampai pasal 4 ayat 31. Saya pun menyampaikan berbagai argumen. Saya tidak tahu apakah saat mendengarkan pengajaran berulang-ulang, Anda bisa merasakan argumen yang semakin mendalam. Melalui hal ini, kita dapat melihat bahwa kita menerima pembenaran dari Allah melalui iman. Bukan karena usaha kita sendiri, melainkan kasih karunia Allah. Dan bahwa Tuhan benar-benar memberikan segalanya untuk kita nikmati dengan cuma-cuma. Bagian ini cukup doktrinal, namun bukan berarti kita sama sekali tidak perlu menerapkan doktrin ini. Apakah yang kita terima dari doktrin bahwa kita dibenarkan hanya melalui iman ini? Doktrin ini memberikan kita perintah untuk mengasihi dan melayani Tuhan dengan sukacita, karena Ia telah memberikan segala yang baik bagi kita. Siapa lagi yang bisa memberikan ini dengan cuma-cuma? Tidak ada yang bisa memberikan hal baik bagi Anda dengan cuma-cuma selain Tuhan. Berikan kasih terbesar Anda baginya. Bagian ketiga adalah pasal 5 ayat 1 sampai pasal 6 ayat 18 yang sudah kita baca tadi. Di sini Paulus membuktikan bahwa doktrin pembenaran oleh iman akan menghasilkan buah moral yang baik. Tantangan yang paling banyak Paulus terima bukan hanya di Galatia, melainkan juga di Roma, adalah jika manusia dibenarkan hanya dengan iman, siapa yang mau berbuat baik. Paulus menyampaikan hal ini berkali-kali, terutama di sesi ke-10, bahwa orang yang hidup menurut tuntunan Roh Kudus, karena anugerah Tuhan melalui pekerjaan daging dan buah roh, sebenarnya merekalah yang bisa menghasilkan buah kebaikan. Merekalah yang bisa mengasihi sesama dengan sungguh-sungguh. Firman tidak diberikan agar kita bertindak semau sendiri, melainkan membuat kita mengasihi Tuhan. Apakah ini membuat kita bertindak semaunya? Tentu tidak. Justru Tuhan akan disenangkan karena ini. Berbeda dengan doktrin yang salah bahwa manusia dibenarkan dengan perbuatan baik dan menaati hukum Taurat. Firman dan Roh Kudus memampukan kita untuk menaati kehendak Tuhan dengan penuh sukacita. Terutama Ia mempererat jalinan kasih kita dengan sesama. Apa yang akan terjadi jika kita dibenarkan dengan melakukan hukum Taurat? Pasti kita akan menjadi sombong dan selalu berusaha untuk membuktikan diri kita seperti nabi-nabi palsu. Namun jika kita menyadari bahwa Tuhan sudah memberikan segalanya bagi kita dan telah menerima kita dengan sukacita, sehingga kita bisa hidup untuk kemuliaan dan kehendak-Nya. Kita tidak akan berbuat kebenaran untuk meninggikan diri, melainkan untuk menikmati sukacita di dalam Tuhan. Saya akan meringkaskan sekali lagi. Ini berkaitan dengan Allah Tritunggal melalui firman Allah Bapa dan melalui iman kepada Yesus Kristus serta perlindungan
dan pertolongan Roh Kudus yang bekerja di dalam kita, hidup kita bisa berubah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Hidup kita harus berbuah dengan cara bersukacita dan menyembah Allah Tritunggal. Kita telah tiba di akhir pengajaran tentang surat Galatia. Saya tidak tahu pelajaran apa yang bisa saudara ambil, namun saya berharap anugerah Tuhan menyertai saudara dan saudara dapat hidup dengan berpegang teguh pada ajaran anugerah ini dan saling mengasihi antara sesama. Terima kasih telah mendengarkan pengajaran saya sampai di sini.